Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk di tema 2, subtema 1, sumber energi untuk muatan IPS kelas 4. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Anak-anak semuanya, berikut beberapa pemanfaatan tanaman jagung. Dulu jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi, maka kita sering mengenal namanya nasi jagung. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan juga bahan kerajinan. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa pemanfaatan jagung sebagai makanan pokok atau menjadi makanan tradisional. Pertama, nasi jagung. Kemudian kita mengenal makanan tradisional berupa bubur Manado dan jagung manis rebus yang biasa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jagung sebagai bahan makanan, yaitu pengolahan jagung untuk dijadikan sebagai tepung maizena atau diambil minyaknya sebagai minyak jagung, atau bahkan sebagai cemilan baik untuk popcorn maupun jasuke. Anak-anak semuanya, adapun jagung sebagai bahan untuk kerajinan, biasanya hal-hal yang dimanfaatkan adalah kelaras dan bogol jagung yang bisa digunakan sebagai hiasan pensil, tempat pensil, maupun vas bunga. Adapun daun keringnya juga biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk ternak, yaitu sapi. Anak-anak semuanya, yuk kita tetap semangat untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik itu di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan seluruh Nusantara. Mari kita bahas satu persatu mengenai sumber daya alam Indonesia di setiap pulau yang semuanya itu berbeda-beda, artinya tidak sama. Hal itu disesuaikan dengan kondisi alam yang berbeda. Kita lihat di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan, di mana kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam atau berbudidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya dengan hasil tambang. Adapun hasil tambangnya adalah minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Di sana sangat banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Minyak bumi dan batu bara juga dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kemudian kita masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di daerah pegunungan dan dataran tinggi, yaitu berupa tanah perkebunan, terdapat teh, perkebunan kopi, dan kina. Adapun di dataran rendah di Pulau Jawa, banyak sekali persawahan yang subur. Salah satunya adalah daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi.
Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kita masuk ke wilayah Kalimantan. Sebagian besar wilayah Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan ini merupakan habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam itu harus diolah sebelum dijual. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian kita masuk ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi banyak sekali menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Di Sulawesi, di sepanjang pantainya dimanfaatkan untuk berkebun, yaitu perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Dan terakhir adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam hasil Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam seperti tambang emas dan logam. Karena semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada pembahasan IPS tema 2 subtema 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.